Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali baik melalui offline maupun online. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa kembali. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab hadis Arba'in Nawawi, yang pada sore hari ini yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-6 dari kitab ini. Untuk itu silakan yang ada di sini untuk dibuka kitabnya, dan untuk pemirsa silakan untuk disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis as-sadisu kang kaping 6. Hadis yang nomor 6. An Abi Abdin Nu'man, diriwayatake saking Abi Abdin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Abi Abdin Nu'man, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah, innal halala, sak temene barang halal, iku bayyinun, jelas. Wa innal harama, lan sak temene barang haram, iku bayyinun, jelas. Wa bainahuma, lan iku tetep ing dalem antarane halal lan haram, umurun, utawi pira-pira perkara, mustabihatun, kang serupa, la ya'lamuhunna, kang ora ngerti ing mustabihat sapa katsirun, wong akeh, minan nasi, saking menungsa. Faman mongko utawi sapane wong iku ittaqa, lamun ngreksa sapa man asyubuhati, ing pira-pira barang kang subhat, faqadis tabroa, mongko teman-teman lebaran sapa man lidinihi, maring agamane man, wa irdihi, lan harga dirine man. Waman utawi sapane wong iku waqa'a, lamun tumiba sapa man fis syubuhati, ing dalem pira-pira barang kang syubhat, waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami, ing dalem perkara kang haram. Karra'i, kaya dene wong kang angon, yar'a, kang angon sapa ra'i, haulal hima, ing dalem kiwa tengene bumi larangan. Yushiku, kang parek apa ayar ta'a, yen to mangon sapa ra'i, fihi, ing dalem alhima. Ala, eling-eling, wa inna liku limalikin, lan sak temene iku keduwe saben-saben raja,
apa himan bumi larangan. Ala iling-iling. Wa inna himallahi lan sak temene sengkerane Gusti Allah maharimuhu iku perkara kang diharamake Gusti Allah. Ala iling-iling. Wa inna fil jasadi lan sak temene iku tetep ing dalem jasad mudghatan apa daging sak gempel. Idza saluhat ing dalem nalikane bagus apa mudghah saluha mongko bagus apa al jasadu awak. Kulluhu hiya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan ing dalem nalikane rusak apa mudghatan fasada mongko rusak apa al jasadu jasad. Kulluhu hiya sekabehane jasad. Ala ileng-ileng. Wahia hale utawi mudghah iku al-qalbu ati. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Abi Abdin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, beliau mendengar ucapan Rasulullah yang dimana Rasulullah berkata, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Definisi halal menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan suatu tersebut. Maka dapat diambil inti sesuatu yang halal adalah sesuatu yang tidak ada larangan menurut syar'i atau suatu yang jelas sudah ada dalil yang menunjukkan kehalalan suatu tersebut atau Rasulullah mendiamkan suatu tersebut. Dalam artian pada saat itu misalkan sahabat sedang melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu perkara dan pada saat itu juga Rasulullah melihat tindakan tersebut tapi Rasulullah membiarkan tindakan tersebut. Berarti tindakan tersebut dapat diartikan boleh dilakukan atau halal untuk dilakukan. Nah, contoh dari perbuatan halal yang sudah ada dalil seperti satu, jual beli. Sudah ada dalilnya di Al-Qur'an yaitu wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Sudah ada dalilnya di Al-Qur'an. Itu yang pertama. Contoh dari hal yang halal, jual beli. Ada lagi hal yang halal. Contohnya makan daging kambing, makan daging sapi. Itu contoh dari perkara yang halal. Ada lagi yaitu menikah. Suatu hal yang juga halal. Ada lagi makan sate ayam. Itu juga perkara yang halal. Nah, di sini sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas. Lalu dikatakan kembali wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga sudah jelas. Di sini definisi halal menurut Imam Syafi'i adalah suatu yang ada dalil yang menunjukkan keharaman dari perbuatan tersebut. Secara intinya dapat diartikan haram adalah sesuatu yang dilarang menurut syar'i. Seperti khamar, minum khamar, narkoba, dan masih banyak lagi hal-hal yang haram. Pasti kita sudah tahu akan hal tersebut. Contoh dari perbuatan haram tadi misalkan minum khamar, makan babi, makan daging babi, minum khamar. Ada lagi korupsi, mencuri, dan masih banyak lagi perkara yang sudah ada dalilnya yang menunjukkan perkara itu haram. Itu suatu yang ada dalil yang menunjukkan adanya larangan. Pengertian haram menurut Imam Syafi'i.
Oleh karena itu, jika setiap orang itu sudah tahu bahwa hal itu dilarang, hal itu sudah jelas keharamannya, maka tidak usah diperdebatkan lagi hal itu. Nek pun haram nggih, niku nggih perkara haram, betul usah diperdebatkan kembali. Itu dari hadis ini. Nah, akan tetapi di antara keduanya, di antara halal dan haram ini ada sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang belum diketahui dengan jelas hukumnya oleh manusia awam, atau sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Nah, di sini juga diterangkan, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka ia membebaskan agamanya dari hal yang tercela dan juga menjaga dirinya dari celaan orang lain. Ini meninggalkan suatu perkara yang belum diketahui dengan jelas hukumnya, perkara syubhat. Terus diterangkan, barang siapa yang jatuh dalam suatu yang syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam keharaman yang murni, atau setidaknya mendekati keharaman. Artinya orang yang banyak melakukan perkara syubhat, resiko masuk ke dalam perkara haram itu sangat tinggi. Seperti itu dari hadis yang ini. Lalu diibaratkan oleh Rasulullah, orang yang melakukan syubhat diibaratkan seperti seorang penggembala yang menggembala ternaknya di dekat bumi larangan, atau bumi yang telah dibuat aturan untuk orang tidak boleh mengambil sesuatu di bumi tersebut, bumi larangan. Diibaratkan seperti itu. Orang yang menernak ternaknya, penggembala yang menernak ternaknya di sekitar bumi larangan. Nah, maka lambat laun hewan yang ia gembala pasti akan nyerempet ke tanah tersebut, ke bumi larangan tersebut. Itu penggambaran Rasulullah terhadap orang yang melakukan perkara syubhat. Maka lambat laun orang tersebut akan nyerempet ke perkara yang haram. Lalu diterangkan bahwa setiap raja pasti memiliki tanah yang dilindungi atau tidak boleh digunakan orang lain. Begitu juga kita harus tahu bahwa Allah pun memiliki sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk makhluknya, yaitu Allah sudah memberikan ketentuan mana yang barang-barang yang boleh dilakukan oleh makhluknya atau barang halal dan barang-barang yang haram. Seperti itu. Diterangkan oleh sahabat Zaid bin Sabit, beliau menjelaskan perkara wirai atau berhati-hati dalam perkara syubhat. Zaid bin Sabit berkata, la syai'a ashhalu minal wara' idza robaka syai'un fada'hu wa hadza sahlun ala man sahhalahullahu alaihi sa'bun ala katsirin minan nas asqahu minal jibal. Sahabat Zaid bin Sabit menggambarkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada wirai, yaitu jika ada hal yang meragukan, ya sudah tinggalkan saja. Wirai, penggambaran dari sahabat Zaid bin Sabit. Nah, tindakan ini akan sangat mudah bila orang itu dimudahkan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Jika ada hal yang meragukan, ya sudah tinggalkan saja perbuatan itu. Dan hal ini sulit bagi kebanyakan orang yang tidak atau belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini diibaratkan lebih berat daripada gunung. Meninggalkan suatu yang syubhat, jika orang itu diberikan kemudahan oleh Allah, maka melakukan tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang mudah. Seperti itu. Jika hal itu meragukan, ya sudah tinggalkan saja. Itu keterangan dari sahabat Zaid bin Sabit. Lalu di sini diterangkan kembali, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu terdapat segumpal daging, yang bila mana segumpal daging itu baik,
maka seluruh jasadnya akan ikut baik. Tetapi sebaliknya, bila segumpal daging itu buruk atau rusak, maka seluruh jasad yang ada akan ikut rusak. Nah, segumpal daging itu apa? Segumpal daging itu adalah wahya al-qalbu. Segumpal daging itu hati. Al-qalbu, hati. Kenapa kok bisa hati? Karena hati itu adalah pusat di dalam tubuh manusia. Pusatnya manusia, tubuh manusia itu terletak di hatinya. Jika hati itu baik, maka jasadnya akan ikut baik. Tapi jika hati itu rusak, maka jasadnya akan ikut rusak. Nah, di sini yang diterangkan oleh Rasulullah SAW pada sore hari ini dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang ke-6, menerangkan tentang suatu yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya itu terdapat suatu yang syubhat. Nah, intinya lakukanlah hal yang sudah jelas halal dan tinggalkanlah hal yang sudah jelas haram, dan berhati-hatilah dalam melakukan tindakan yang hal itu syubhat. Seperti itu inti dari hadis sore hari ini. Mungkin cukup singkat, tetapi semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Oleh karena itu, mari kita akhiri pengajian pada sore hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.